Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Berjumpa kembali dengan saya Ovan Sofan, mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 228113056. Berjumpa kembali dengan di mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Di sini pada pertemuan ke-6 kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang keterampilan mengelola kelas. Apa itu keterampilan mengelola kelas? Yaitu keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Di sini banyak sekali dalam proses belajar mengajar ini ada kendala-kendala dalam pelaksanaan KBM itu sendiri, baik itu kondisi ruangannya ataupun kondisi audiensnya, baik itu pendidik maupun yang dididik di sini. Dari mulai kebersihan lingkungannya, kebersihan kelas, tata tata kelola meja, kursi dan lain sebagainya. Begitu juga kesiapan dari baik itu pendidik maupun peserta didik. Maka pentingnya adanya pengelolaan kelas. Nah, di sini beberapa tujuan dari mengelola kelas itu adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, mengembalikan kondisi belajar yang optimal, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membangun siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas, dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan, dan lagi menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas. Nah, pada dasarnya di sini bahwa dalam pengelolaan kelas ini bagaimana supaya lingkungan, kondisi dari kelas, kondisi dari peserta kelas, baik itu guru maupun siswa, itu melakukan tingkah laku sesuai dengan tata tertib kelas, tidak melenceng dari dari aturan kelas yang sudah ada, sehingga nanti akan terbentuklah kondisi belajar yang optimal, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan lain sebagainya. Adapun prinsip dalam mengelola kelas di sini, perlu adanya kehangatan dan keantusiasan dari kedua belah pihak, baik itu guru maupun siswa. Jangan sampai seorang guru ketika masuk kelas itu menampakkan wajah yang muram, wajah yang masam, sehingga itu akan mempengaruhi dari antusias dari siswa. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai justru ketidakhangatan itu dibawa dalam kelas. Kemudian juga adanya tantangan dalam mengelola kelas, dibutuhkan adanya tantangan supaya dari peserta didik ini terpacu, ya, termotivasi untuk ingin tahu, ada rasa ingin tahu terhadap materi yang sedang diajarkan. Kemudian juga bervariasi dalam mengelola kelas, tidak hanya satu strategi saja. Kalau perlu banyak strategi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi keadaan kelas dan siswanya. Keluasan ini juga penting seorang guru. Kemudian penekanan hal-hal yang positif, penanam disiplin dini. Ini teringat pada poin kelima ini, bagaimana seorang guru SD itu menanamkan kepada muridnya. Begitu juga seorang ayah, seorang orang tua yang menanamkan ke muridnya, memberikan penekanan yang ringan, tapi itu juga akan berpengaruh dalam perilaku. Ketika si anak, dalam hal ini adalah saya, ketika saya akan melepaskan anak untuk bersekolah, maka saya akan memberikan
kalimat yang sederhana. Nah, nurut ya sama guru. Begitu seterusnya. Ketika saya lepaskan, nah, nurutlah sama guru ya. Iya, iya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga guru dari SD itu memberikan penanaman kepada muridnya ketika dia itu akan selesai pulang. Anak-anakku nurut ya sama orang tua. Anak-anakku nurut ya sama orang tua. Begitu seterusnya. Sehingga dia itu akan terngiang-ngiang ucapan dari guru itu, sehingga ketika pulang itu akan diaplikasikan. Dan biasanya si anak itu akan selalu nurut apa yang dikatakan gurunya. Nah, di situ nanti akan salah satunya juga menanamkan sikap disiplin terhadap dirinya. Ini adalah beberapa yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan kelas, yaitu tidak adanya perhatian, kemudian perilaku yang mengganggu di sini. Oleh karena itu di sini ada dua ya keterampilan dalam mengelola kelas sini. Yang pertama, teknik untuk mencegah perilaku yang mengganggu. Yang kedua, pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama di sini untuk teknik untuk mencegah perilaku yang mengganggu. Di sini yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggap. Seorang guru harus cepat tanggap dalam menangani siswa yang mengganggu. Yang pertama adalah memandang siswa dengan seksama, mendekati siswa, memberikan reaksi terhadap gangguan tersebut. Nah, dari 3 poin ini ada kalanya satu siswa kalau misalkan dilihat oleh guru itu sudah langsung dia itu akan bersikap serius dan memperhatikan pelajaran. Ada kalanya memang tidak cukup untuk dipandang, dia harus didekati. Bahkan dia harus diberikan reaksi terhadap gangguan tersebut. Nah, biasa yang saya lakukan ketika anak itu taruhlah mengganggu, maka saya sedikit memijit-mijit punggungnya, gitu kan. Memberikan mijit punggungnya gitu sambil ketawa-ketawa sambil memberikan nasihat kepada dirinya. Kemudian yang kedua itu adalah membagi perhatiannya terhadap yang mengganggu tersebut, baik itu secara visual maupun verbal di sini. Baik itu secara nasihat, kemudian juga mungkin bisa memberikan satu visual sebagai motivasi. Kemudian memusatkan perhatian kelompok. Ini penting dalam berkelompok, memberikan petunjuk yang jelas. Guru dalam untuk mencegah perilaku mengganggu ini harus memberikan petunjuk yang jelas sehingga tidak membuat anak-anak gaduh. Kemudian juga menegur dengan cara yang baik, kemudian juga memberikan penguatan terhadap materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua di sini teknik keterampilan ya, jenis keterampilan mengelola kelas. Yang kedua adalah pengembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu modifikasi tingkah laku dan juga pengelolaan kelompok. Nah, modifikasi perilaku ini, tingkah laku ini sangat penting sekali manakala siswa itu sulit untuk diarahkan untuk belajar ataupun untuk konsentrasi. Maka biasanya untuk modifikasi tingkah laku ini akan kerjasama dengan guru bimbingan konseling di sini. Maka di sini bisa kita rekomendasikan beberapa siswa yang memang perlu adanya perbaikan tingkah laku itu diserahkan ke bagian BK. Nah, kemudian pengelolaan kelompok juga ini penting untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari oleh guru, yang pertama adalah campur tangan guru yang berlebihan di sini. Intinya adalah bahwa guru hendaklah dia itu adalah sebagai pendidik dan juga memiliki sifat bijaksana dalam memperlakukan siswa itu. Jangan sampai memperlakukan siswa atau memberikan taruhlah punishment tanda kutip itu melebihi di luar dari ketentuan atau aturan sekolah yang berlaku. Sebagai contoh, misalkan memukul atau mengatakan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya di sini. Dan juga menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas di sini. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, ini hubungannya dengan sikap
hangat dan antusias pada seorang guru ini penting. Nah, sehingga ketika memulai dan mengakhiri kegiatan itu akan dimulai dengan keceriaan, kemudian juga kehangatan. Nah, sehingga akan menimbulkan antusiasme bagi murid yang mengikuti pelajaran. Kemudian juga penyimpangan dalam proses KBM. Nah, ini hendaknya guru tidak keluar dari kurikulum yang sudah ada, dan juga pembicaraan guru yang bertele-tele. Demikianlah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertemuan 6, yaitu tentang keterampilan mengelola kelas. Saya Ovan Sofan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.